Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan, hari ini kita ingin sama-sama berikhtiar bagaimana kita bisa menggapai rahmat Lailatul Qadar. Persisnya menggapai rahmat Allah di Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu enggak punya rahmat. Yang punya rahmat adalah Allah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan rahmatnya itu di Lailatul Qadar. Dan sehingga kita betul-betul berikhtiar bagaimana caranya kita bisa menggapai, mendapatkan rahmat Allah di Lailatul Qadar. Jadi rahmat Allahnya, bukan Lailatul Qadarnya. Ya. Karena banyak orang yang dia sebenarnya dapat Lailatul Qadar. Ya, dia dapat. Ya, bukti dia dapat itu di malam ganjil atau malam yang diyakini sebagai Lailatul Qadar. Dia betul-betul menghabiskan malam itu dengan ibadah, dengan baca Quran. Tapi setelah selesai, ya selesai semuanya. Jadi nggak ada bekas sama sekali dia merasa dapat Lailatul Qadar. Itu artinya dia dapat Lailatul Qadar tapi nggak dapat rahmat. Padahal yang penting dapat Lailatul Qadarnya atau dapat rahmatnya? Dapat rahmatnya. Nah, kalau dapat rahmatnya di selain Lailatul Qadar, ada rahmat Allah enggak, Ibu? Ada. Karena rahmat Allah itu tidak hanya di Lailatul Qadar. Ya, tidak hanya di Lailatul Qadar. Ya. Nah, karena itu sebenarnya ya, bagi orang-orang yang mengenal, memahami, yang betul-betul al-arif billah, ada semacam kekhawatiran tersendiri ya di 10 hari yang terakhir Ramadan ini. Sedemikian mereka ya para orang-orang salih yang sangat mengenal Allah sangat khawatir sampai-sampai mereka berpesan. Dan ini pesan mereka, kunu ibadallah. Jadilah kalian semua, kunu, jadilah kalian semua itu ibadallahi, hamba Allah. Jadilah kalian ini hamba Allah. Wala takunu ibadah Lailatul Qadar. Dan jangan kalian menjadi hambanya Lailatul Qadar. Jangan jadi hambanya Lailatul Qadar. Siapa mereka? Mereka yang pas Lailatul Qadar habis-habisan dia beribadah. Setelah selesai Lailatul Qadar habis beneran. Ya, nggak lagi dia beribadah sebagaimana di malam Lailatul Qadar. Berarti dia beribadah untuk Allah atau untuk Lailatul Qadar?
Lailatul Qadar. Itu yang banyak dikhawatirkan oleh orang-orang yang merasa kayak nggak terima kok menyembah Lailatul Qadar bukan menyembah Allah. Biasanya orang-orang seperti ini memang banyak melakukan ibadah di 10 hari yang terakhir, tapi semangatnya sama nggak Bapak Ibu antara genap dengan ganjil? Tapi ada nggak yang kemudian ini malam keberapa? Malam 22, malam genap gitu. Iya, nanti pas 23 semangat, pas 24 enggak. Ya. Berarti dia beribadah karena Lailatul Qadar. Ya. Semangat kalau ganjil tapi enggak semangat kalau genap. Ya. Orang seperti ini apa bedanya dengan orang yang dia semangat beribadah ketika banyak orang tapi enggak semangat ketika sedikit orang atau ketika sendirian? Berarti dia beribadah untuk Allah atau untuk orang? Untuk orang. Maka memang wajar kalau ada sebagian orang-orang yang alim, yang salih, 10 hari yang terakhir ini yang dikhawatirkan orang-orang beribadah bukan karena Allah tapi karena Lailatul Qadar. Minimal kita mulai dari diri kita. Iya. Nah karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dirahmati Allah pergi ke laut. Mau Ibu? Nah, ini lautnya udah ada di depan. Saya pengen menenggelamkan Bapak Ibu. Mau ditenggelamkan? Ya janganlah. Iya. Kita celup saja. Nah ini yang ingin kita bahas, mencelupkan hati di kedalaman samudra Lailatul Qadar, di samudra rahmat. Ini ingin kita bahas agar di Lailatul Qadar besok kita nggak cuma dapat Lailatul Qadarnya, tapi kita betul-betul mendapatkan rahmat. Kita mendapatkan rahmat Lailatul Qadar. Bapak Ibu, kenapa kita mencelupkan hati di kedalaman samudra rahmat Allah Lailatul Qadar? Karena kalau kita perhatikan banyak orang yang semangat beribadah di Lailatul Qadar, tapi setelah itu hatinya kering. Nah, itu berarti waktu dia Lailatul Qadar, dia beribadah tapi tidak menyertakan hatinya. Kalau betul waktu Lailatul Qadar dia celupkan hatinya, dia beribadah betul-betul sepenuh hatinya, dia hadirkan hatinya, maka pasti setelah Lailatul Qadar dia akan menjadi orang yang berubah. Nah, berubah karena dia sudah mendapatkan rahmat Allah. Jadi sebenarnya yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah menghadapi 10 hari yang terakhir adalah menyiapkan hati. Hati itu kan kompas kehidupan. Hati itu kompas kehidupan. Maka siapa yang berjalan sesuai arah kompas, maka dia akan berjalan terarah. Ya, kalau kompas zaman dahulu ya, kalau sekarang digantikan dengan Google Map. Ibu kalau belum pernah, Bapak belum pernah pergi ke satu tempat, terus pakai Google Map, terus kita berjalan sesuai dengan arah Google Map, ya, maka insya Allah kita akan sampai pada tujuan. Maka sebenarnya seperti itu. Siapa yang berjalan mengikuti apa kata hatinya, maka ia pasti akan sampai pada tujuannya.
Jadi inilah yang membuat kita semangat untuk bisa meraih rahmat Allah di Lailatul Qadar, agar hati kita itu betul-betul menjadi Google Map yang akan menuntun kita, mengantarkan kita sampai pada tujuannya. Karena memang betul siapa yang mengikuti kata hatinya, hidupnya akan sampai pada tujuannya. Jadi karena hati itu seperti Google Map. Tapi Bapak Ibu pernah nggak pakai Google Map tapi kok kesasar? Oh pernah ya Bu ya? Itu kira-kira kenapa Ibu? Sepertinya Google Map-nya error ya. Ya kadang kan kita begitu. Saya pernah nyoba pakai Google Map, padahal saya sudah tahu nggak usah pakai Google Map, saya paham. Ketemu perempatan, saya tahu harusnya belok kanan, tapi kata Google Map kok disuruh belok kiri. Nah, kalau Google Map-nya begitu, itu tandanya apa Ibu? Error. Iya, error. Maka berjalan apa kata hati itu juga harus dipastikan, karena mungkin nggak ada orang yang hatinya error. Dan hati yang error adalah hati yang jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau betul-betul kita ikut apa kata hati, insya Allah kita akan sampai pada tujuan hidup kita. Terus tujuan hidup kita menjadi orang baik, yang menjadi jalan kebaikan bagi siapapun, semata agar kita mendapat ridhonya. Inilah sebenarnya tujuan dari kita hidup. Jadi orang baik, tapi yang membaikkan orang lain. Karena orang baik itu tidak akan mungkin merasa baik sendirian. Jadi kalau seandainya ada orang baik, dia bilang begini, saya itu di perumahan saya kayak terasing, hanya saya yang baik. Yang lain nggak tahu, saya nggak betah. Dia sebenarnya sudah jadi orang baik belum Bapak Ibu? Belum. Karena orang baik itu pasti membaikkan orang lain. Dan kalau orang baik membaikkan orang lain, pasti orang yang tadinya tidak baik berubah menjadi baik. Saya malas menyapa mereka orangnya kayak gitu. Ya, berarti dia belum menjadi orang baik. Dan semuanya dilakukan semata agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi orang baik itu sebenarnya fitrah. Kenapa fitrah? Karena selama kita hidup, selamanya pula kita tidak ingin berpisah dengan yang baik. Gak mungkin ada orang yang senang berpisah dengan yang baik. Ibu kalau beli barang pasti pengennya barang itu barang yang baik. Kalau pengen punya menantu pasti menantu yang baik. Itu fakta bahwa memang kita hidup tidak akan mungkin bisa berpisah dari yang baik. Dan ini selamanya pula kita tidak berharap apapun dalam hidup ini selain melabuh damai dalam rengkuhan ridhonya. Sehingga orang yang baik itu adalah orang yang ingin kebaikannya mengantarkan hidupnya sampai pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti awal perjalanan hidup kita harus dimulai dengan harapan bagaimana saya bisa menjadi orang yang baik. Terus orang yang baik itu siapa Bapak Ibu? Ini orang yang baik. Sederhana sebenarnya orang baik itu adalah orang yang selalu menjadikan apapun sebagai kesempatan untuk berlaku baik. Simpel sebenarnya untuk menjadi orang baik. Menjadikan apapun sebagai kesempatan untuk berlaku baik.
dikaruniai sehat. Bagaimana sehat ini membuat saya berlaku baik. Kalau satu saat kau sakit, ya bagaimana saya tetap berlaku baik di dalam sakit saya. Orang baik itu orang yang ketika dipuji orang dia berlaku baik, ketika dihina orang dia berlaku baik. Itu yang namanya orang baik. Nah, kalau definisi orang baik seperti ini, pertanyaannya, jadi orang baik itu mudah atau sulit? Sulit. Iya, sulit. Memang betul harus diakui sulit. Ya, tapi yang menyuruh kita jadi orang baik siapa, Ibu, Bapak? Allah. Apakah Allah membiarkan kita kesulitan untuk jadi orang baik? Enggak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita rahmat. Ya, Allah turunkan kepada kita rahmatnya, rahmat Allah. Karena itu kita betul-betul menyadari bahwa kita memang tidak akan mungkin bisa menjadi orang baik tanpa rahmat Allah. Tidak akan mungkin kita bisa jadi orang baik tanpa rahmat Allah. Karena itu kita juga bisa lihat, ya, ada orang baik sebenarnya, ada orang baik. Jadi contoh nih, ini contoh saja. Saya dengar Bapak Ibu majelis tazkiyah, kalau Ramadan begini baca Qur'annya sehari 3 juz. Betul ya Ibu? Oh, salah ya. Oh, kalau salah berarti 5 juz ini. Baca Quran. Ada orang sehari baca Quran 3 juz. Terus ada yang muji, Bu, jenengan kok keren banget. Sehari bisa 3 juz. Saya 1 juz saja udah babak belur. Pak Ibu bisa 3 juz. Terus beliau bilang, ya bisa lah, apa susahnya. 3 juz bagi saya itu gampang. Wong saya itu sudah lancar baca Quran dari SD. Jadi kalau saya mau 5 juz juga bisa. Beliau memang bisa mengkhatamkan 3 juz sehari Quran. Tapi kalau caranya seperti itu, kita menyebut beliau orang yang baik atau orang yang belum baik? Belum baik. Karena dia menyandarkan kemampuan dia baca Quran sehari 3 juz kepada kemampuan dirinya. Dibandingkan kalau beliau menyebutkan, kenapa Bu, rahasianya apa? Terus beliau mengatakan, ya semuanya ini rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah yang gak mungkin saya bisa baca Quran 3 juz sehari. Semuanya ini rahmat Allah. Begitu beliau mengatakan bahwa saya bisa baca Quran 3 juz ini rahmat Allah, kita melihat beliau orang apa, Bapak Ibu? Orang yang baik. Karena memang rumusnya orang tidak akan mungkin menjadi orang baik tanpa rahmat Allah. Berarti rumus untuk jadi orang baik sederhana. Apa rumusnya? Saya harus dapat rahmat Allah. Saya harus dapat rahmat Allah. Nah, kesempatan untuk dapat rahmat Allah itu terbuka sangat luas di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan rahmat. Bulan rahmat. Lebih-lebih di 10 hari yang terakhir. Ya, itu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah. Andai saja kita bisa melihat rahmat Allah di bulan Ramadan, rahmat Allah itu berdesak-desakan. Ini di ruangan kita ini, kita melihat betul bagaimana rahmat Allah itu berdesak-desakan.
tidak hanya di masjid, di jalan pun itu penuh dengan rahmat Allah. Penuh dengan rahmat Allah. Nah, di Lailatul Qadar rahmatnya ditambah oleh Allah 1000 kali lipat. Jadi memang obsesi kita di bulan Ramadan, kalaulah kita mengejar Lailatul Qadar, yang kita kejar adalah rahmatnya. Rahmatnya. Ya, dengan satu catatan, kita beribadah bukan karena Ramadan, kita bukan beribadah karena Lailatul Qadar, tapi kita beribadah karena Allah. Allah pasti akan memberikan rahmatnya untuk kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih arti dari rahmat itu? Ini pengertiannya. Rahmat adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Itu rahmat. Jadi orang kalau dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, dipuji orang jadi kebaikan, dihina orang jadi kebaikan. Sehat jadi kebaikan, sakit jadi kebaikan. Kaya jadi kebaikan, miskin jadi kebaikan. Itu orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah. Apapun akan menjadi kebaikan. Nah, kalau apapun akan menjadi kebaikan, pertanyaannya terus kebaikan itu apa? Nah, kebaikan adalah semua amal baik yang bisa mengundang hadirnya rahmat Allah dalam genggaman tangan hidup kita. Inilah yang disebut dengan kebaikan. Semua amal baik. Ya, semua amal baik itu kebaikan yang bisa mengundang hadirnya rahmat Allah dalam genggaman tangan hidup kita. Contohnya begini, Bapak Ibu. Kita sakit. Kalau kita dapat rahmat Allah, sakit itu akan membuat kita sabar. Sabar itu kebaikan, bukan? Ya. Nah, begitu kita sabar, sabar itu akan mengundang datangnya rahmat Allah berikutnya. Apa rahmat Allah yang terundang dari sabarnya kita? Bisa jadi karena kita sabar, kita menjadi orang yang mudah ikhlas. Bisa ikhlas itu rahmat Allah, bukan? Ya. Ya. Begitu kita ikhlas, pasti akan datang rahmat Allah. Karena kebaikan itu memang mengundang datangnya rahmat Allah. Begitu kita ikhlas, kita menjadi orang yang mendapat rahmat Allah. Apa wujud rahmat Allahnya? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan sebenarnya mudah memaafkan kesalahan orang lain itu rahmat Allah, bukan? Rahmat Allah. Yang kalau kita bisa lakukan, bisa jadi akan mengundang rahmat Allah yang lainnya. Apa rahmat Allah yang lainnya? Kita belum merasa cukup kalau hanya sekedar memaafkan. Tapi kita ingin sekali membalas keburukan orang dengan kebaikan. Maka kalau ini terus saja bergulir antara rahmat, kebaikan, rahmat, kebaikan, rahmat, kebaikan, wah, itu cerita kebaikan kita nggak akan pernah mengenal kata putus. Karena rahmat itu melahirkan kebaikan, kebaikan menghadirkan rahmat. Begitu dapat rahmat, muncul kebaikan berikutnya. Sementara kebaikan berikutnya juga akan mengundang rahmat. Terus silih berganti. Rahmat, kebaikan, rahmat, kebaikan, rahmat, kebaikan. Berarti kalau begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana dulu yang harus kita lakukan? Dapat rahmatnya atau melakukan kebaikannya?
Ini sebenarnya sama dengan pertanyaan duluan mana? Telur sama ayam. Iya. Terserah. Iya. Karena nggak usah dibahas juga duluan telur atau duluan ayam. Kita juga tidak perlu bahas duluan mana, dapat rahmat Allah atau kita melakukan kebaikan. Iya. Nah, tapi ini yang kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang harus kita ketahui. Kalaulah kita bisa melakukan amal kebaikan itu karena rahmat Allah, iya. Sekali lagi karena rahmat Allah. Karena kalau bukan karena rahmat Allah, sampai-sampai Allah mengatakan di surat An-Nisa, saya belum tulis tapi ada di ayat ke-83 surat An-Nisa. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, niscayalah kalian semua menjadi pengikut syaitan. Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kalian jadi pengikut syaitan. Nah, kalau jadi pengikut syaitan itu jadi orang baik atau orang buruk? Buruk. Berarti kan memang betul kita baik itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertanyaannya. Di manakah Allah meneteskan rahmatnya pada diri manusia? Jawabannya di hati. Jadi Allah meneteskan rahmatnya itu pada hati manusia. Allah teteskan. Begitu rahmat Allah menetes ke hati, maka rahmat Allah itulah yang kelak nanti akan menumbuhkan benih-benih kebaikan di dalam diri kita. Berarti di atas semuanya, yang akhirnya kemudian harus kita siapkan adalah hati kita. Hati kita memang betul-betul hati yang mendapatkan tetesan, bahkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Bapak Ibu, ini hukum, hukum kelanjutannya, impact yang akan muncul ketika hati sudah tertetesi rahmat Allah, maka hati itu akan menjadi jalan bagi pemiliknya untuk segera melabuh damai dalam rengkuhan ridha Allah. Jadi hati kita itu akan jadi jalan hidup. Jalan hidup. Karena hati itu jadi jalan hidup, maka apapun yang kita lakukan itu didasarkan pada hati. Orang kalau hatinya sudah tertetesi rahmat Allah, maka hatinya pasti gelisah. Kalau kita melakukan menyalahi apa kata hati, kita pasti akan gelisah. Sebagaimana kita kalau jalan, lama-lama kok kayak nggak biasanya ya jalan ini, nggak kayak gini biasanya saya lewat. Jalannya luas, kok tiba-tiba sekarang jalannya sempit. Itu otomatis kita gelisah nggak Bapak Ibu? Gelisah, ini pasti salah. Maka begitulah orang kalau hatinya sudah mendapatkan tetesan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasakan betul, hati saya kok nggak damai ya setelah ngobrol dengan beliau. Ada apa ketika dievaluasi, ya Allah. Ternyata saya mengiyakan gosip beliau. Karena kadang orang ngegosip itu nggak pakai sadar. Saya kemarin akhirnya menghentikan pembicaraan seseorang. Jadi beliau minta saya membersamai acara halal bihalal. Saya tanya tanggalnya, aduh maaf saya sudah ada janji. Nah, terus beliau minta rekomendasi. Ya saya sebut beberapa. Nah, tapi ketika saya menyebut nama, beliau bilang, wah kalau beliau itu nuwun sewu Ustaz, orangnya
Itu beliau menyebut orangnya pernah keluar nggak pakai baju itu riba bukan? Cuma pakai kaos oblong itu riba bukan? Riba. Saya langsung bilang, dah bulan puasa jangan ngerasani orang. Oh itu ngerasani, iya. Karena kan menceritakan kekurangan orang lain. Iya, dia nyadar nggak kalau itu riba itu? Nggak nyadar. Nah, inilah orang kalau sudah hatinya tertetesi rahmat Allah, itu hatinya udah nggak nyaman mendengar kata-kata yang arahnya kepada menceritakan kekurangan orang lain, apalagi keburukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, hati kita sudah tertetesi rahmat Allah belum? Kalau tertetesi air hujan sering ya. Tapi ini memang bab yang penting Bapak Ibu. Iya, kita harus tahu. Iya, kita harus tahu. Kalau sudah alhamdulillah tinggal kita jaga. Iya. Ada tanda hati yang sudah mendapat tetesan rahmat Allah. Apa tandanya? Tandanya ada 4. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 tanda ini di surat Al-Insyirah. Hafal Bapak Ibu? Ya, kalau disebut Al-Insyirah agak-agak loading ya, surat apa itu. Tapi kalau Alam Nashrah hafal nggih? Ya, di surat Alam Nashrah. Ada berapa ayat? Ada 8. Dan dari 8 ayat ini, ya saripatinya ada 4. Yang pertama ayat 1 sampai ayat keempat, kemudian bagian yang kedua ayat 5 dan 6, kemudian ayat yang ke-7 dan terakhir ayat yang ke-8. Ini tanda orang kalau hatinya sudah tertetesi oleh rahmat Allah. Tertetesi artinya rahmat Allahnya sudah masuk ke dalam hati. Apa tanda pertama? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Maka orang yang hatinya sudah tertetesi rahmat Allah memiliki hati yang lapang. Memiliki hati yang lapang. Sebagaimana hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sosok yang hidupnya betul-betul penuh dengan rahmat Allah. Nah, tanda yang kedua ada pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ini pengertiannya apa Bapak Ibu? Orang kalau hatinya sudah tertetesi rahmat Allah, dia selalu positif thinking. Kalaulah sulit, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Berarti itu tandanya apa? Kita berpikir positif. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mempersulit kita, itu kita merasa dipersulit atau dipermudah oleh beliau? Ada orang mempersulit urusan kita, dia sebenarnya sedang mempersulit atau mempermudah urusan? Ya tergantung sejauh mana kita percaya nggak dengan ayat ini. Kalau kita percaya, kalau kita dipersulit, tandanya kita dipermudah. Ya nggak bisa. Nah kalau nggak bisa berarti positive thinking atau negative thinking? Negative thinking. Jadi orang kalau sudah dapat rahmat Allah itu, pikirannya selalu pikiran yang positif. Positif karena sudah dapat rahmat Allah. Bu, ibu dihina sama beliau loh. Oh iya, alhamdulillah. Bu, ibu dihina kok malah alhamdulillah. Kan saya dapat pahala dari beliau. Itu positive thinking atau negative thinking? Positif. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya sudah tertetesi rahmat Allah.
Nah, ayat yang ketujuhnya faidza faraghta fansab. Apabila engkau sudah menyelesaikan satu urusan, bersegeralah menyelesaikan urusan yang lain. Namanya positive acting. Jadi kalau sudah selesai baca Quran, apa yang kita lakukan? Zikir. Sudah selesai zikir, doa. Selesai doa, refreshing dulu, buka HP, main game. Ya kalau Bapak Ibu enggak lah ya. Ya. Tapi bisa jadi kan yang lain, yang sia-sia. Nah, positive acting itu artinya apapun aksi kita, acting kan berarti aksi. Aksi itu kan berarti amal. Amal kita selalu positif. Jadi selalu positif amal kita. Ya, selalu positif. Bapak Ibu kalau dihina, tindakan kita kepada orang yang menghina apa? Memaafkan atau membenci? Lebih gampang memaafkan atau lebih gampang membenci? Anehnya lebih gampang membenci daripada memaafkan. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan rahmat Allah. Jadi orang kalau belum dapat rahmat Allah ya aksinya itu sulit untuk positif. Hampir aksinya itu selalunya negatif. Nah terakhir wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Berharapnya hanya kepada Allah saja. Ini yang disebut positif hoping. Dan harapan positif itu adalah harapan yang disandarkan hanya kepada Allah. Ibu kalau memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada ibu, kepada bapak, harapannya apa? Harapannya dia berubah menjadi baik, betul? Itu positif hoping atau negatif hoping? Dia berubah menjadi orang yang baik ke saya. Berarti berharap positif atau berharap negatif? Berharap positif. Kalau positif, ibu sudah memaafkan dia, tapi kok dia semakin menjadi-jadi sama ibu. Lapang atau kecewa? Nah kalau kecewa berarti berharap dia baik, itu negatif atau positif? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 ciri ini, ciri orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah, kira-kira yang sudah kepegang yang mana Bapak Ibu? Lapang belum, positive thinking. Nah pertanyaannya kenapa? Nah ini ingin kita bahas satu persatu. Secara singkat saja, kalau di pondok 1 semester ini kita bahas surat Al-Insyirah ini. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, ciri yang pertama hatinya lapang. Bapak Ibu tahu hati lapang itu hati yang bagaimana? Hati yang menerima apapun sebagai rahmat, memahami apapun sebagai perintah untuk beramal baik. Itu hati lapang. Kenapa? Karena hati lapang itu hati yang sudah tertetesi oleh rahmat Allah. Nah rahmat Allah ini otomatis membuat hati ini jadi lapang. Nah ketika hati ini lapang, ya otomatis hati ini akan menerima apapun sebagai rahmat. Jadi kalau dipuji orang, menerima pujian sebagai rahmat. Dihina orang, menerima penghinaan sebagai rahmat. Karena rahmat itu seperti kamar, ukuran 3x3, tapi dindingnya semuanya cermin. Kita masuk ke ruangan itu rasanya luas atau sempit? Luas. Diluaskan oleh cermin.
Jadi seperti ini Bapak Ibu, orang kalau hatinya lapang, menerima apapun sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kalau dapat rezeki, Bapak Ibu terima rezeki itu sebagai rezeki atau rahmat Allah? Rahmat Allah, betul? Kalau betul rasanya sama enggak antara dapat rezeki 10.000 dengan 10 juta? Nah kalau beda, itu tandanya kita menerima rezeki bukan sebagai rahmat Allah, tapi sebagai rezeki. Sebagai rezeki, tapi tidak sebagai rahmat Allah. Makanya kalau dapat 10 juta senyum, iya, dikasih nafkah 10.000. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua memahami apapun sebagai perintah untuk beramal baik. Jadi kalau dihina orang, yang ada dalam pikirannya, perintah baik apa ini yang bisa saya lakukan? Saya diperintah apa nih oleh Allah ketika saya dihina orang? Jadi apapun itu dia pahami sebagai perintah baik. Saya kok dapat musibah, ada perintah baik apa nih dari musibah? Kok nggak jadi nih musibahnya? Berarti ada perintah baik apa nih saya? Musibahnya nggak jadi. Inilah yang namanya hati lapang. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati lapang secara otomatis adalah hati yang sangat kaya dengan rahmat Allah. Sangat kaya dengan rahmat Allah. Dan saya belum tuliskan hadisnya. Ini bersinergi dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau sebenarnya mengingatkan kita Bapak Ibu, dia mengatakan laisal ghina an kathratil 'arad. Yang namanya kaya itu bukan karena banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafas. Tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Nah, hati itu bisa kaya karena apa? Rahmat Allah. Hati tidak bisa merasa kaya dengan harta. Enggak. Kenapa? Karena hati tahu betul. Hati itu merasa betul. Sebanyak apapun kita punya uang, bagi hati, uang itu bukan milik saya, tapi uang itu milik Allah. Yang akhirnya betul-betul menjadi milik kita adalah rahmat Allah. Maka memang betul rahmat Allah itu adalah kekayaan hati. Ya, kekayaan hati. Dibutuhkan untuk apa kekayaan hati bernama rahmat Allah ini? Dibutuhkan untuk mudah melakukan kebaikan dan sulit melakukan keburukan. Karena itu orang yang kaya hatinya dengan rahmat Allah, sesulit apapun kebaikan, itu menjadi mudah untuk dilakukan. Semudah apapun keburukan menjadi sulit untuk dilakukan. Itu orang kalau hatinya kaya dengan rahmat Allah. Nah, bagaimana dengan orang yang hatinya miskin dengan rahmat Allah? Nah, kalau ini ya hukumnya kebalikannya. Semudah apapun amal kebaikan menjadi sulit dilakukan oleh orang yang hatinya miskin dari rahmat Allah. Maka kadang kita bertanya kepada diri kita, kita ini orang yang sudah kaya akan rahmat atau masih miskin? Masih miskin. Berarti ini mustahik. Mustahik zakat. Zakatnya bernama rahmat. Tapi rahmat itu hanya Allah yang memberikan. Tapi ini memang betul Bapak Ibu. Orang kalau miskin rahmat Allah, semudah apapun amal kebaikan, itu menjadi sulit untuk dilakukan. Contoh, ini sering kita sampaikan contoh ini. Apa contohnya?
memaafkan. Amal baik bukan Bapak Ibu? Amal baik. Mudah atau sulit untuk dilakukan? Kalau sulit, sulitnya di mana? Memaafkan itu cukup dengan kita bilang kepada orang yang berbuat salah, sudah saya maafkan. Nggak apa-apa Ibu, sudah saya maafkan. Sulitnya di mana bilang begitu? Karena dongkol, betul? Dongkolnya di mana? Nah, kalau hatinya ada dongkol, berarti ada rahmat Allah nggak di situ? Nggak ada. Iya. Jadi masalahnya bukan karena dongkol, karena Bapak Ibu dihina kok dongkol itu wajar nggak? Hati-hati menjawab Bapak Ibu, karena ini akan menunjukkan kaya atau miskin rahmat. Ya wajar, kalau betul wajar, karena ciri orang yang miskin rahmat itu mengatakan wajar untuk sesuatu yang tidak wajar dan mengatakan tidak wajar untuk sesuatu yang wajar. Ya. Ciri lain orang yang miskin rahmat itu dia menolak apa yang dia fahami. Dia menolak apa yang sudah dia ketahui. Dia tahu, tapi dia menolak apa yang dia ketahui itu. Contohnya ya tadi, dihina kok dongkol. Padahal menurut Bapak Ibu, kalau ada orang yang menghina, sebenarnya dia sedang merendahkan yang dihina atau merendahkan dirinya sendiri. Ibu sudah tahu. Dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Terus kalau ibu dongkol, itu dongkol atas apa? Yang wajar dongkol atau kasihan? Lantas kenapa nggak kasihan? Ya nggak kebayang lah, sulit untuk kasihan wong dia sudah menghina. Sulit itu berarti bertanda karena memang tidak kaya dengan rahmat Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dihina orang, Bapak Ibu dapat apa dari orang yang menghina? Udah tahu juga kan, dapat pahala. Dikasih pahala dongkol. Aslinya kan gak wajar. Itu sebenarnya isyarat, berarti saya masih miskin. Jadi kalau gambaran konkretnya, ini mau lebaran kan harus beli, bukan harus ya, sebagian orang merasa harus beli baju baru. Iya. Pas pengajian, iya, nggak usah difoto, kayaknya bagus nih. Lihat ada jubah, tertarik, bagus banget nih. Pas lihat harganya 20.000. Murah atau mahal? Murah atau mahal? Murah bagi yang punya uang 200.000. Dia bisa beli 10. Tapi orang yang punya uang cuma 5.000, dia mudah atau sulit beli baju murah ini? Sulit. Maka memang betul yang membuat orang sulit untuk melakukan amal kebaikan itu karena dia miskin rahmat. Contoh lain Bapak Ibu, sabar. Sulit atau mudah? Enggak sulit, enggak, cuma sulait. Padahal kalaulah sabar itu sulit, sulitnya di mana? Contoh nih Bapak Ibu, di jalan Bapak Ibu ketemu orang seperti ini. Ekspresi Bapak Ibu pilih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Lebih mudah pasang wajah menyeramkan atau pasang wajah ceria? Lebih mudah kan? Tapi faktanya orang milih yang kiri atau milih yang kanan?
mangkal lah gitu. Memang cuma dia yang bisa menghina. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada batas minimal memang ya. Jadi seminimal-minimal kita merasakan rahmat Allah dalam apapun adalah merasa tidak apa-apa dengan segala apapun yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Kita mengatakan nggak apa-apa itu mudah atau sulit? Bu, ibu kan semalam nggak datang arisan. Wah, ibu jadi objek caci maki orang-orang. Untuk jadi orang yang sabar, ibu cukup bilang apa? Enggak apa-apa. Sendal hilang, enggak apa-apa. Kenapa? Karena enggak ada urusannya dengan Allah. Kita kalau dihina orang, apa urusannya kita dengan Allah? Enggak ada. Ya berarti memang dihina enggak apa-apa. Sendal mahal hilang, apa membuat kita bermasalah dengan Allah? Enggak. Ya, karena itu orang yang kaya akan rahmat, hatinya lapang, mudah mengatakan enggak apa-apa. Ya. Ini ciri yang pertama. Dan sebenarnya ciri paling utama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang betul-betul dapat rahmat adalah hatinya lapang. Orang kalau hatinya lapang, dia tidak akan mungkin mempermasalahkan masalah. Karena hatinya lapang. Nah, yang kedua, cirinya adalah positive thinking. Ini disebut oleh Allah di ayat ini, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah menyebut, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ayat ini juga satu pertemuan tersendiri kalau kita bahas dari sisi tafsirnya, dari sisi gramatika, bahasa Arabnya, diulang sampai 2 kali. Yang pertama ada fa-nya, yang kedua tidak ada fa-nya. Al-usruhnya pakai alif lam, tapi yusronya kok nggak pakai alif lam. Itu ada bahasan tersendiri. Tapi ya, simpelnya Bapak Ibu, ayat ini memberikan pesan kepada kita. Apa pesannya? Kesulitan adalah jalan terpendek menuju kemudahan. Karena bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kalau pengen dapat mudah harus ketemu sulit. Karena kalau orang nggak pernah ketemu sulit, dia pernah merasakan mudah nggak Bapak Ibu? Enggak. Maka betul memang kesulitan adalah jalan terpendek menuju kemudahan. Dan ini ada kaitan sebenarnya dengan hidup ya. Karena siapapun yang mau menabung kesulitan selama mudanya, maka kemudahanlah yang akan dia dapatkan saat tuanya. Tapi orang yang waktu mudanya hanya pengen yang mudah, nggak mau belajar, nggak mau ngerjain tugas, iya, maka masa tuanya dia harus membayar segala kemudahan yang dia dapatkan waktu mudanya dengan dia harus menjalani hidup dalam kesulitan. Ya. Karena memang masalahnya orang mau pengen mudah dulu baru sulit atau sulit dulu baru mudah. Ya. Semua yang mudah itu pasti dijalani lewat kesulitan. Ya. Kita mungkin nggak merasakan ya, kita cuma merasakan mudahnya pakai handphone, betul? Padahal yang bikin handphone itu harus melewati masa-masa sulit nggak? Ya. Mereka melakukan penelitian segala macam, bisa jadi lembur, tapi akhirnya kemudian tercipta teknologi HP. Kita langsung merasakan mudahnya. Mereka awalnya sulit, tapi sekarang yang mereka dapatkan apa Bapak Ibu? Panen, karena semua orang punya HP. Mereka dapat apa dari
jerih payah mereka membuat HP. Keuntungan. Kita dapat langsung mudahnya. Tapi kalau suatu saat HP-nya ketinggalan, dapat apanya? Disitulah kita merasakan adanya kesulitan. Termasuk nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang mau menerima kesulitan selama hidup di dunia, maka Allah akan mudahkan perjalanan pulangnya ke akhirat. Pengen mudah atau sulit pas pulang ke akhirat? Kan pengen mudah. Dan orang yang pulang ke akhiratnya mudah adalah orang yang mau menerima kesulitan selama hidup di dunia. Salat malam sulit nggak Bapak Ibu? Sulit. Tapi kalau kita mau menjalaninya, besok itu menjadi salah satu kemudahan kita pulang ke akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu betul-betul mengajarkan kepada kita untuk positive thinking. Nah, sebenarnya bagaimana caranya kita bisa positive thinking? Sebenarnya sederhana Bapak Ibu untuk bisa positive thinking. Memahami segala sesuatu terjadi pasti atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan mungkin terjadi sesuatu kecuali pasti terjadi dengan izin Allah. Dan yang kedua, meyakini apapun yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Dan positive thinking ketiganya adalah berfokus hanya pada pastinya kebaikan. Berfokus hanya pada pastinya kebaikan. Contoh, kita kalau memaafkan kesalahan orang lain itu kebaikannya pasti nggak? Pasti. Tapi kan kadang muncul pikiran, saya kalau maafkan dia bisa jadi dia akan semakin menjadi-jadi. Itu pasti atau mungkin? Mungkin. Bukan sesuatu yang pasti. Belum tentu. Maka orang yang positive thinking lebih berfokus pada pasti. Sedekah itu pasti baiknya nggak? Pasti. Miskinnya? Kalau banyak sedekah miskin loh. Kan nggak pasti. Maka berfokus pada pastinya kebaikan, bukan mungkinnya keburukan. Gerimis, pengajian, kalau datang baiknya pasti nggak? Pasti. Ya, kalau gerimis pahalanya lebih banyak. Tapi nanti kalau sakit gimana? Sakit itu pasti atau mungkin? Mungkin. Maka orang yang positive thinking lebih berfokus pada pastinya kebaikan daripada buruknya kebaikan. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asan takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Maka positive thinking selalu mengarah kepada pastinya kebaikan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak orang yang ketika mengalami kesulitan itu menjadi kebaikan, tetapi tidak sedikit orang yang menjadikan kesulitan itu sebagai alasan untuk tidak berlaku baik. Karena itu ada ungkapan Bapak Ibu, ini bagus sekali. Kalau banyak orang mampu menjadikan kesulitan hidupnya jalan menuju mata air kehidupan, mengapa kita menjadikannya jalan menuju air mata kesedihan? Banyak orang yang menjadikan kesulitan itu sebagai mata air. Kita menjadikan kesulitan sebagai air mata. Enakan mata air atau air mata? Kita kalau dihina orang, kita menikmati air mata atau mata air? Penghinaan itu mata air bukan Bapak Ibu? Mata air, tapi bisa jadi air mata enggak? Bapak Ibu pilih mana, mata air atau air mata?
Nah itu semua sangat tergantung sejauh mana kita positif thinking. Ya. Ada orang tarawih Pak, imam bacaannya panjang. Ada nggak yang ngeluh-ngeluh? Mending kalau suaranya merdu, udah suaranya sumbang, bacaan Qur'annya panjang, kaki gemeter nih. Iya. Nah itu dia tidak paham fa inna ma'al usri yusra. Iya. Orang seperti ini harusnya belajar sama beliau. Ya. Secapek-capeknya kan tetap berdiri di atas dua kaki. Beliau cuma satu kaki. Maka orang yang positive thinking tidak menjadikan cacat, kekurangan, dan kesusahan dirinya sebagai alasan untuk tidak menikmati kesusahan dan kekurangan yang ada. Bapak Ibu, jadi inilah hakikat dari positive thinking. Pokoknya apapun adalah rahmat Allah, karunia Allah. Nah yang ketiganya adalah faidza faragta fansab. Apabila engkau sudah menyelesaikan satu urusan, bersegeralah menyelesaikan urusan yang lain. Berarti kita harus positif acting. Faidza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang untuk urusan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kriteria seseorang dikatakan sudah positif acting? Nah, ini kriterianya. Dan inilah yang kemudian harus kita lakukan di Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu harus menjadikan kita faidza faragta fansab. Betul-betul faidza faragta fansab. Dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, apa wujud positif actingnya? Ini berlaku umum, lebih-lebih nanti di 10 hari yang terakhir. Pertama, beramal baik semata karena Allah suka. Dasarnya semata karena Allah suka. Bapak Ibu, di Lailatul Qadar banyak nggak orang yang senang beribadah karena ngelihat 1000 bulannya? Berarti yang dia kejar 1000 bulan atau kesukaan Allah? Kalau 1000 bulan loh Bapak Ibu. Wah, 1000 bulan. Apalagi beberapa orang sampai merinci 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Oh, berarti kalau saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar, berarti saya sama beribadah 80 tahun. Jadi kalau sudah selesai Ramadan, selesai Lailatul Qadar, saya nggak usah ibadah, nggak apa-apa. Nah, itu berarti memang dia mengejar Lailatul Qadarnya, tidak mengejar rahmat Allahnya. Karena rahmat Allah itu hanya akan Allah berikan kepada orang yang melakukan amal semata karena Allah suka. Jadi kalau Lailatul Qadar, Bapak Ibu, itu sebenarnya menguji kedewasaan iman kita. Menguji kedewasaan iman kita. Iman kita iman orang dewasa atau imannya anak-anak. Jadi kalau contoh sederhana, ada anak, dia sekolah di Jogja, tapi aslinya Kebumen semisal. Pas liburan dia pulang, terus dia pamit sama orang tuanya, mau balik ke Jogja. Maunya sekarang, tapi maunya ibu minggu depan. Tapi si anak pengennya sekarang. Ibu maunya minggu depan. Dan terus ibunya bilang begini, "Nah, kamu kalau ke Jogjanya sekarang, ya ibu akan nyongoni kamu 100.000.
ya, nyangoni kamu 100.000. Tapi kalau kamu pulangnya minggu depan, ya, ibu akan kasih kamu 100 juta. Kalau hari ini 100.000, kalau minggu depan 100 juta. Si anak ini langsung menunda nggak? Yang membuat dia menunda apa? Berarti dia menunda itu biar dapat uang 100 juta atau biar dapat ridho orang tua? Dia dapat 100 juta. Iya. Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar kalau masih anak. Tapi kalau si anak ini sudah dewasa, kok ibu sampai janjiin lipat berapa itu? Dari 100.000 ke 100 juta berarti lipat 1.000 kali. Ini kenapa ya? Kalau anak ini berpikir kan dia akan berpikir, oh berarti saya kalau menunda minggu depan tandanya ibu sangat senang. Bukti kalau ibu sangat senang kalau saya menunda minggu depan adalah ibu sampai menjanjikan kelipatan 1.000 kali. Di Lailatul Qadar Allah menghargai satu malam dengan 1.000 bulan. Itu tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya Allah sangat suka. Berarti kita beribadah di Lailatul Qadar itu biar dapat lailahnya atau dapat ridha Allahnya. Nah kalau dapat ridha Allahnya berarti kita melakukan ibadah itu dasarnya apa? Karena Allah suka. Jadi bukan karena Lailatul Qadarnya, bukan. Jadi waktu kita baca Quran di malam yang kita curigai, yang kita sangka Lailatul Qadar, dasarnya adalah karena saya tahu Allah sangat suka kalau saya baca Quran. Allah sangat suka kalau saya sujud. Jadi waktu kita sujud itu yang kebayang 1.000 bulannya atau sukanya Allah? Kan sukanya Allah. Bukan yang kebayang bukan 1.000 bulannya. Kenapa? Karena iman kita sudah dewasa, bukan imannya anak-anak. Sama dengan si anak tadi. Kalau dia menunda sehari, 2 hari, itu yang ada di kepalanya. Kalau dia masih anak-anak, yang ada 100 juta. Tapi kalau dia anak yang sudah dewasa, ini saya sudah melakukan yang orang tua sukai. Nah yang keduanya dengan cara yang paling Allah suka ini positive acting, khususnya Ramadan, khususnya Lailatul Qadar, walaupun ini tidak harus nunggu Lailatul Qadar ya, dengan cara yang paling Allah suka. Tapi pastikan nanti kalau di akhir Ramadan, pastikan kita melakukan amal itu dengan cara yang paling Allah suka. Ya bapak-bapak, Allah suka kalau i'tikaf, maka sebisa mungkin i'tikaf. Dasarnya karena ini yang paling Allah suka. Ibu-ibu tidak harus. Ya, kalau memang karena 1-2 hal terhalang, di rumah pun tetap bisa beribadah dengan cara yang paling Allah suka. Dan yang ketiganya dengan hati yang sangat suka. Kenapa sangat suka? Karena yang saya lakukan ini disukai oleh Allah. Karena yang saya lakukan ini sesuatu yang disukai oleh Allah. Jadi waktu kita sujud, ini saya sedang melakukan amal yang disukai oleh Allah. Maka kita menjadi orang yang sangat suka dengan sujud. Bahkan kita bisa berlama-lama. Nah, nanti itu akan menjadi tanda Bapak Ibu. Kalau waktu kita sujud di Lailatul Qadar, saya rasanya berat mengangkat kepala. Dan merasakan nikmatnya sujud. Mudah-mudahan itu bagian dari kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi ya karena iman dan ihtisab. Nah, iman dan ihtisab ini kalau diuraikan, beramal semata karena Allah suka, dengan cara yang paling Allah suka, dengan hati yang sangat suka.
ketiganya itu menjadi bukti bahwa kita beribadah, menegakkan ibadah di Lailatul Qadar itu betul-betul imanan wahtisaban. Nah, setelah positive acting ditutup dengan positive hoping, harapan yang positif. Nah, harapan positif itu wujudnya apa, Bapak Ibu? Wujudnya tidak ada yang lain, ya, kecuali selama kita beribadah, ya, apapun ibadah kita, amal kita, ya, tidak harus nanti di akhir Ramadan. Sekarang pun, setelah Ramadan pun, berharap rahmat Allah di dalam beramal. Ini positive hopingnya. Wujudnya apa? Wujudnya ada 3. Menyadari bisa beramal adalah karena rahmat Allah. Yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi kalaulah seandainya Bapak Ibu, akhir Ramadan kita mengisi 10 hari dengan ibadah, ya kita sadari semuanya ini karena rahmat Allah. Gak usah menyebut yang lain. Ibu kok bisa tahan gak tidur semalam? Ya kenapa? Minum kopi 3 bungkus. Berarti yang membuat dia bisa bangun karena rahmat Allahnya dikemanakan. Bahwa kita berikhtiar ya agar tidak ngantuk, itu juga bagian dari rahmat Allah. Jadi betul-betul sadar ini semua adalah karena rahmat Allah. Bisa sedekah itu rahmat Allah. Ini sering kita sampaikan. Yang kedua, beramal hanya mengharap rahmat Allah. Titik. Ini sering kita sampaikan karena tanpa kita sadari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menjadi orang yang seperti tidak menghargai rahmat Allah. Seperti tidak menghargai rahmat Allah. Mumpung Lailatul Qadar. Katanya kalau Lailatul Qadar baca sholawat itu rezekinya menjadi dipermudah. Karena bersamaan dengan Lailatul Qadar. Berarti dia baca sholawat biar dapat apa? Rezeki. Padahal rezeki itu pasti rahmat bukan? Pasti rahmat? Kalau pasti rahmat, ada nggak orang yang banyak maksiat tapi tetap dikasih rezeki oleh Allah? Kalau ada itu rahmat bukan? Rezeki itu belum tentu rahmat. Belum tentu rahmat. Baca salawat itu nilainya dunia atau akhirat? Akhirat. Kalau rezeki nilainya, kalau baru didapat itu nilainya nilai dunia. Berarti kita melakukan amal akhirat tapi berharap balasan dunia. Padahal mana yang lebih bernilai? Akhirat. Iya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang paling pantas kita harapkan dari semua niat amal baik kita selain hanya rahmat Allah. Iya. Selain hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya kita beramal itu nggak pernah melepaskan diri kita dari rahmat Allah. Kita bisa beramal itu rahmat Allah. Maka kalau berharap yang bukan rahmat Allah itu rasanya aneh Bapak Ibu. Ya rasanya aneh. Seaneh kalau seandainya ada orang yang ngasih uang ke bapak, ke ibu, orang baik, ya. Ngasih uang ke bapak dan ibu. Ini kalau dihitung kira-kira berapa ini bapak ibu? Bapak-bapak pedagang kayaknya bisa naksir. Berapa kalau tebalnya begini? 10 juta ada? Katakanlah 10 juta. Diterima tanpa syarat atau diterima dengan syarat? Ada orang ngasih uang 10 juta. Bu, ini buat ibu ya. Langsung diterima atau ibu ngasih syarat? Saya mau terima asal, atau langsung diterima? Langsung diterima. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang yang memberi syarat. Bu, saya mau terima uang dari ibu 10 juta itu, saya mau terima asal
saya dikasih uang mainan ya. Asal saya dikasih uang mainan. Kalau saya nggak dikasih uang mainan, saya nggak mau terima uang 10 juta itu. Mungkin nggak ada orang seperti ini. Nggak ada. Kalau ada, aneh nggak? Aneh. Karena memberi syarat asal dikasih uang mainan. Saya mau terima uang beneran yang 10 juta. Pak, Bu, kita bisa baca sholawat, kita bisa sholat duha, itu rahmat Allah bukan? Kan rahmat Allah. Diterima atau pakai syarat? Kan diterima. Tapi ada nggak orang yang mensyarat? Saya mau sholat duha, asal syaratnya setelah ini rezeki saya gampang. Ada. Kalau ada, sebenarnya sama nggak dengan orang yang mau terima uang 10 juta asal dikasih uang mainan? Yang namanya rezeki, kalau masih rezeki dunia, kan nggak bisa lepas bahwa dunia itu la'ibun walahun. Dunia itu senda gurau dan main-main. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang ngasih durian, mohon maaf nih puasa-puasa. Nawarin durian enak dan Bapak Ibu suka sama durian, langsung diterima atau dikasih syarat? Ya udah buka Bu. Pas buka bukan siang begini, Bu ini ada durian, ya, udah maghrib, iya, diterima atau diberi syarat? Diterima. Tapi ada orang bilang begini, saya mau terima durian itu, saya mau terima asal saya dikasih buah busuk. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh banget kan? Itu orang maunya apa? Saya mau terima durian asal saya dikasih uang busuk. Kalau durian beneran, itu nggak akan ada. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan, betapa banyak orang yang mau melakukan amal kebaikan, syaratnya saya dipuji orang. Buat apa saya melakukan amal kebaikan kalau nggak ada yang memuji? Padahal pujian orang ibarat buah, itu buah segar atau buah busuk? Buah busuk. Bagaimana mungkin ada orang yang mau menerima rahmat Allah berupa amal kebaikan, tapi dia berharap dengan dia melakukan amal kebaikan itu dia dipuji orang. Maka sebenarnya orang yang pengen dipuji orang itu aneh nggak Bapak Ibu? Seandainya orang mau terima durian asal dikasih buah yang busuk. Kecuali kalau seandainya Bapak Ibu memberi syarat, tapi syaratnya begini. Saya mau terima durian, kebetulan duriannya durian lokal. Saya mau terima durian lokal ini asal saya dikasih durian montong. Saya mau asal dikasih durian montong. Nah kalau ini turun kelas atau naik kelas? Maka kita boleh Bapak Ibu, ya Allah, saya pengen sedekah. Saya berharap dengan saya sedekah ini, Engkau mudahkan saya bisa bangun malam. Nah kalau ini menerima rahmat, tapi berharap rahmat yang lebih tinggi. Saya mau sholat duha, asal dengan saya sholat duha ini, saya dimudahkan untuk memaafkan siapapun. Saya dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu lagi berharap rahmat Allah di dalam amal adalah mengembalikan semua hasil dari amal kepada rahmat. Udah dipuji orang rahmat Allah, dihina orang rahmat Allah. Nolong tetangga, tetangga baik itu rahmat Allah, tetangga tidak baik itu juga rahmat Allah. Iya. Ngajarin anak dia bisa itu rahmat Allah, nggak bisa rahmat Allah. Berobat sembuh itu rahmat Allah, tidak sembuh rahmat Allah. Maka kalau sudah begini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insya Allah akan menjadi orang yang hati kita penuh dengan rahmat. Dan ya Allah wa iyyakum,
ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup menjadi bekal di masa-masa akhir Ramadan ini. Saya kembalikan ke MC, barangkali ada tanggapan. Semoga. Terima kasih Ustaz Sadari, Masya Allah. Saya ada waktu, mungkin bisa tanya jawab satu atau dua pertanyaan. Kalau Bapak Ibu, waktu dipersilakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Semua yang kelihatan oleh mata kita, semua yang kelihatan oleh mata kita itu adalah rahmat Allah. Iya, yuk kita fahami itu rahmat Allah. Beliau jadi seperti itu rahmat Allah. Beliau bisa seperti itu rahmat Allah. Karena sekali lagi tanpa rahmat Allah tidak akan mungkin seseorang jadi apa. Itu urusannya bukan urusan, karena hidup ini urusannya kita dengan Allah. Iya. Urusannya kita dengan Allah, bukan kita dengan manusia. Manusia yang lain dia urusannya antara dia juga dengan Allah. Jadi contoh sederhana. Ibu sudah memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Tapi orang yang sudah dimaafkan itu berlaku tidak baik kepada ibu. Rugi enggak? Kecewa enggak memaafkan beliau? Itu karena kita merasa bahwa hidup saya juga ada kaitannya dengan dia. Padahal kita memaafkan kesalahan orang lain itu untuk dia atau untuk Allah? Untuk Allah. Kalau untuk Allah kenapa enggak ikhlas? Kenapa enggak ikhlas? Ya. Padahal kalau kita sudah berbuat baik ke orang, ya, sudah berbuat baik ke orang, tapi orang yang kita baiki kok berlaku tidak baik kepada kita, rahmat Allahnya ditambah atau dikurangi? Ditambah atau dikurangi? Karena itu sebenarnya seburuk apapun orang harus menjadi rahmat bagi kita. Harus menjadi rahmat bagi kita. Itu ciri kita orang yang kaya akan rahmat. Tapi kalau kita lihat ada orang buruk, terus pikiran kita juga buruk, malah itu bisa mengurangi rahmat Allah yang ada pada diri kita. Tapi kita kadang suka kita sendiri Bapak Ibu belum selesai dengan diri kita. Jadi memang kalau belum selesai dengan diri kita, ciri orang yang dapat rahmat itu ya kayak nggak ada yang masuk. Kalau tadi yang saya contohkan, ada orang berbuat salah kepada Bapak Ibu. Terus ada orang baik sekali, orang baik ini kemudian bilang sama Bapak atau sama Ibu, Bu, maafkan saja dia. Maafkan saja dia. Kalau setelah Ibu maafkan dia kok baik sama Ibu, saya akan kasih Ibu uang 10 juta. Tapi kalau setelah Ibu maafkan dia kok semakin menjadi-jadi, nggak menghargai Ibu memaafkan dia, Ibu saya kasih uang 100 juta. Ibu saya kasih uang 100 juta.
Bu, jujur, ketika ibu memaafkan beliau, ibu berharap dia baik atau enggak baik sama ibu? Kalau ternyata dia enggak baik sama ibu, ibu kecewa atau malah senang? Kecewa atau senang? Senang, kenapa? Saya dapat 100 juta. Kalau dia baik kan cuma dapat 10 juta. Bukankah itu yang sebenarnya terjadi antara kita dengan Allah waktu kita berbuat baik ke orang? Kalau orang yang kita baiki berlaku baik kepada kita, rahmat Allahnya tidak sebanyak kalau seandainya dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Maka apa yang disebut oleh Nabi, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan iman dan ikhtisab, ya, iman dan ikhtisab itu memang menjadi sangat penting. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita kalau fokusnya, sekali lagi kita kalau fokusnya, ya Allah saya kan masih miskin rahmat nih, berarti saya harus jadi orang yang kaya dengan rahmat. Kira-kira kita masih kepikiran nggak dengan orang lain? Enggak, orang saya sendiri masih miskin rahmat. Orang kalau miskin masih mikirin temannya yang miskin nggak? Kayaknya enggak. Mikirin diri sendiri untuk kaya biar saya nanti bisa ya, memperkaya dia. Dan terakhir Bapak Ibu, pada saatnya nanti kita pulang, yang pulang itu apanya kita? Jiwa atau raga? Jiwa. Iya, yang pulang itu jiwanya kita. Dan ini ada kaitannya dengan soal masuk surga tadi. Ya. Yang pulang itu jiwa kita. Raga akan dikembalikan ke bumi. Nah, pada saat jiwa kita pulang dan sudah sampai ke akhirat, pengennya masuk surga atau masuk neraka? Yang membuat kita bisa masuk surga itu karena apa? Bukan karena kita ketemu Lailatul Qadar lah Bapak Ibu, tapi ketemu dengan rahmat Allah. Yang bisa membuat kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Bayangkan kalau Ramadan tahun ini Bapak Ibu bisa panen rahmat sampai 10.000 ton. Panen rahmat 10.000 ton. Tanggal 2 Syawal meninggal. Insya Allah 20.000 tonnya itu masih ada nggak Bapak Ibu? Ya masih, karena baru sehari, baru 2 hari. Berarti Bapak Ibu pulang membawa rahmat. Pas sampai di akhirat Pak, ketemu malaikat. Pas malaikat meriksa, wah Pak, jenengan kebanyakan nih bawa rahmatnya. Oh, kebanyakan gimana malaikat? Kok sampai 10.000 ton? Sebenarnya Bapak cukup 1.000 ton untuk membuat Bapak masuk surga. Berarti kelebihan 9.000. Ini mau Bapak apakan di 1.000? Emang bisa dipakai? Oh bisa. Coba Bapak lihat ke arah neraka. Pas ngelihat ke arah neraka, ternyata ngelihat semisal, ini cuma semisalnya, adik sendiri ada di neraka. Ya Allah. Tega enggak? Malaikat, tolong itu adik saya. Bisa enggak malaikat? Kata malaikat, oh bisa. Kan Bapak kelebihan 9.000. Iya. Dintaskan adik. Berarti masih sisa berapa? 8.000. Iya. Mau dipakai buat apa? Ini yang disebut oleh Allah di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya, kita akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang kita kehendaki. Kalau kita pulang membawa rahmat sebanyak-banyak. Ya, itu target kita. Ya. Dan yang kedua, kalau kita rahmatnya banyak, insya Allah kita akan menjadi orang yang justru ingin berbagi rahmat dengan orang lain. Jadi kalau ada orang yang nggak baik itu, yang muncul pada diri kita adalah gimana caranya saya bisa menjadi jalan kebaikan bagi beliau. Ya, menjadi jalan kebaikan bagi beliau. Bukan kemudian menjadi jalan orang jelek kayak gini kok bisa jadi pejabat. Enggak. Iya, enggak. Karena asli Bapak Ibu, sezolim-zolimnya orang, kalaulah dia pejabat, terus karena kezalimannya dia masuk neraka,
dan bapak ibu ada di surga, ngelihat dia puas atau kasihan? Kalau kita pribadi yang penuh rahmat, kita pasti akan kasihan. Iya. Maka kalau seandainya bapak ibu, ya, kita ngelihat orang-orang yang nggak baik itu kasihan, berarti kita sudah memiliki sifat yang dimiliki oleh para ahli surga. Karena orang yang ada di surga pasti kasihan ngelihat ada yang di dalam neraka. Itu semua sebenarnya sekali lagi sangat tergantung sejauh mana kita kaya akan rahmat. Insya Allah saya lihat wajah-wajah penuh rahmat ini. Mudah-mudahan kita bisa jaga sampai akhir hayat husnul khatimah. Bagi kita hidup ini sepenuhnya antara kita dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah, Allah itu segala-galanya. Cukuplah Allah bagi kami, sungguh dialah sebaik-baik yang mencukupi kami. Tersandarnya kita kepada Allah, tersandarnya kita kepada rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, 17 hari sudah Ramadan lewat ya Allah. Begitu cepat Ramadan berlalu. Sementara Engkau Maha tahu ya Allah, apa yang kami lakukan selama 17 hari berlalu ini. Engkau Maha tahu betapa masih banyak kesia-siaan yang kami perbuat. Engkau Maha tahu ya Allah, bahkan dosa dan maksiat yang kami lakukan. Engkau juga mengetahui ribah yang tidak kami sadari. Engkau pun Maha tahu ya Allah kata-kata yang tidak terjaga. Engkau juga Maha tahu ya Allah bersitan yang ada di dalam hati kami. Buruk sangkanya kami kepada sesama. Ya Allah, kami hanya bisa mohon kepadamu. Janganlah kesia-siaan apalagi dosa yang kami perbuat menghalangi sampainya rahmat-Mu untuk kami, menghalangi sampainya rahmat-Mu untuk kami. Karena itu dengan segala kerendahan dan kehinaan diri kami mohon ampuni semua salah dan dosa yang kami perbuat. Lebih-lebih dosa dan salah yang kami lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ampuni semuanya ya Allah, hapus semuanya ya Karim. Ya Allah, kami ingin menjalani sisa Ramadan ini dalam keadaan hati kami bersih, hati kami dipenuhi dengan rahmat-Mu ya Allah. Hati kami lapang, hati kami selalu melihat dan menyimpulkan apapun sebagai rahmat-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami di sisa Ramadan ini, agar bisa menjadi hamba yang selalu merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami ya Allah. Ya Allah, rahmati kami di akhir Ramadan ini dengan rahmat yang bisa menjaga kami dari segala kesia-siaan. Rahmati kami dengan rahmat ya Allah yang akan menguatkan badan kami, menguatkan jasad kami, melakukan amal-amal yang Kau sukai. Dan ya Allah, jadikan apapun amal yang kami lakukan semuanya semata-mata karena rahmat-Mu ya Allah. Dan tidak ada yang kami harapkan dari amal-amal Ramadan kami kecuali hanya rahmat-Mu. Ya Allah, saksikan apapun yang kami lakukan semata karena kami ingin bisa mendapatkan rahmat-Mu, mendapatkan curahan rahmat-Mu, karena kami sadar sepenuhnya ya Allah, kami tidak akan mungkin bisa menjadi bagian dari ahli surga tanpa rahmat-Mu ya Allah. Kami tidak akan mungkin menjadi bagian dari ahli ibadah tanpa rahmat-Mu. Kami pun tidak akan mungkin bisa menjadi ahli Quran tanpa rahmat-Mu ya Allah. Tanpa rahmat-Mu mudah bagi kami untuk melakukan perbuatan dosa. Padahal kami ya Allah selalu berlindung kepada-Mu dari segala dosa dan maksiat.
Karena itu rahmati kami dengan rahmat yang membuat kami terjaga dari dosa. Rahmati kami dengan rahmat yang membuat hati kami membenci segala keburukan, ya Allah. Membenci segala kefasikan, membenci segala dosa dan maksiat. Rahmati kami, ya Allah, dengan rahmat yang membuat kami merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya tilawah Quran. Rahmati kami, ya Allah, dengan rahmat yang membuat hati kami, hati yang selalu terpana memandang keindahan-Mu, hati yang tidak bisa melupakan-Mu, ya Allah, hati yang merasakan nikmatnya kerinduan kepadamu. Rahmati kami dengan rahmat yang membuat kami dalam hidup ini hanya mengenal satu cinta kepadamu, ya Allah, hanya mengenal satu cinta dalam hidup kami, cinta hanya kepadamu, ya Allah. Karena bukankah hanya Engkau yang segala-galanya dalam hidup ini? Jadikan pula hanya Engkau yang segala-galanya dalam hidup kami, ya Allah. Engkaulah tujuan hidup kami. Ya Allah, ijabah doa-doa kami ini. Dan kalau Engkau nyatakan doa kami saat ini mustajab, ya Allah, akhiri Ramadan kami ini dengan akhir yang terbaik. Akhiri Ramadan kami ini dengan akhir yang terbaik. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat yang membuat Engkau akan mengutuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu pula kami mohon utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majlis tazkiyah ini tidak hanya menjadi majlis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan majlis ini, ya Allah, kelak nanti akan menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu. Tempatkan kami di surga yang sama, bersama orang tua kami, bersama keluarga, saudara, sahabat, lebih-lebih dengan anak keturunan kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti. Satukan kami di surga yang sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'al syahra Ramadan syahra rahmah syahra rahmah ya Allah lana wa liwalidayna wa li ahlina wa ikhwanina wa akhwatina khususan ila jami'i dzurriyyatina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sadari yang sudah memberi pencerahan pada kami.